Silakan Pastor. Ya, baik, kita akan membaca Alkitab di dalam kitab Markus 4 ayat 1 hingga ayat ke-20. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggiran jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikian pembacaan Alkitab kita. Dan judul pembacaan Alkitab kita yaitu tentang firman yang berbuah. Bapak, Ibu, Saudara, serta pemirsa pencinta Radio Skylight 91 FM. Pembacaan Alkitab kita ini di dalam kitab Markus. Ini judul pembacaan Alkitab kita, tema pembacaan hari ini yaitu tentang firman yang berbuah. Artinya, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dalam pembacaan kitab Markus ini ada sangkut paut juga dengan Injil Lukas 8 ayat 15. Jadi artinya orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah ketekunan. Dikatakan dalam Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Baik, Bapak, Ibu, serta pemirsa yang ada di rumah, kita mulai bahas tentang tiga perumpamaan tentang seorang penabur. Yang pertama adalah, kalau kita lihat di dalam ayat Markus 4 ayat 4 dikatakan begini. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggiran jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Arti ayat ini,
itu ada di Markus 4 ayat 15. Dikatakan, artinya orang yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambilnya firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Dikatakan Markus 4 ayat 15, orang-orang yang di pinggiran jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis dan mengambilnya firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus perlu memperhatikan. Karena apa? Ketika kita mendengarkan firman, betul-betul firman itu tertanam di dalam hati kita. Jangan kita cuma sebagai apa? Pendengar firman, tetapi sebagai orang Kristen kita harus menjadi pelaku-pelaku firman, agar supaya firman itu tidak sia-sia. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan kelilingi, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat telannya. Jangan kita main-main. Iblis ini, sebelum manusia itu diciptakan, sebelum kita ada di dunia ini, iblis itu sudah ada. Dia juga adalah merupakan hamba Tuhan. Tetapi masalahnya si iblis ini adalah salah satu malaikat yang memberontak. Dan apa? Dan dia ingin menyerupai seperti Allah. Tetapi karena kecongkakannya, karena kesombongannya, akhirnya apa? Dia dihukum oleh Tuhan. Jadi kita, apalagi kita sebagai manusia, kalau kita tidak berpegang teguh pada firman Tuhan, kita pasti akan jatuh. Justru kita harus lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 5 mengatakan, matikanlah segala diri kita segala sesuatu yang duniawi. Dikatakan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Itu banyak sekali orang Kristen, dia tidak memandang dia hamba Tuhan atau siapa saja. Kita sebagai orang Kristen mesti kuat. Ternyata di sini dari segala sesuatu yang duniawi, salah satu percabulan. Banyak sekali tindakan amoral yang ada. Justru karena kemerosotan sosial, orang sudah terlalu mengejar akan duniawi, sudah tidak ada hal-hal rohani dalam pikirannya, sehingga hal-hal seperti ini adalah percabulan itu seringkali terjadi. Kemudian di sini kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi segala sesuatu ada di dalam pikiran kita itu adalah bagian dalam penyembahan berhala. Hawa nafsu, kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Betul, kita sebagai orang Kristen. Tetapi kalau hidup kita tidak benar, hidup kita jauh dari hadapan Tuhan, kita beribadah, tetapi tidak ada nilai ibadah dalam kehidupan kita, percuma Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan menuntut kita agar supaya kita apa? Menghasilkan buah-buah pertobatan, buah kasih ada di dalam diri kita. Yang kemudian yang kedua, yaitu benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Markus 4 ayat 5-6 dikatakan begini, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Artinya, orang yang mendengarkan firman tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja, jadi orang semacam itu ya murtad. Di dalam ayat 16-17 dikatakan, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Benar, mereka memahami, mengerti tentang firman Tuhan, tetapi mereka itu tidak tahan uji. Di dalam kekristenan kita harus tahan uji. Memang tidak gampang untuk berbicara seperti ini.
aplikasinya ini. Tetapi kalau orang betul-betul hidup di dalam Tuhan, ketika dia mulai memahami akan firman Tuhan, ketika dia menyatu dengan Kristus Yesus, berteosis, di situ dia mulai dibentuk oleh Tuhan. Firman yang kita baca, ketika itu memaknai dalam kehidupan kita, itu akan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Ketika datang cobaan, tidak mudah kita teruang-ambing dengan berbagai macam cobaan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 16 katakan apa? Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan orang yang engkau ajarkan. Jadi kita juga harus awasi diri kita. Kita jangan mudah terombang-ambing dengan berbagai macam pengajaran. Karena banyak penyesat di mana-mana. Penyesat itu, antikris itu bukan jauh dari kita, justru ada di tengah-tengah kita. Ketika kita mengajarkan Yesus yang lain, ketika kita membawa ajaran di luar daripada ajaran Kristus, kita tersesat. Makanya di dalam 2 Korintus 11 ayat 4, bukan Yesus yang lain, bukan Injil yang lain, bukan roh yang lain. Dalam bahasa Yunani dikatakan anatema, terkutuklah. Jadi di sini kita harus hati-hati. Justru kita sebagai orang Kristen harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Bagaimana cara kita mencintai Tuhan? Tentunya kita harus mencintai sesama kita, mencintai keluarga kita, mencintai sesama kita, teman-teman kita. Jangan kita justru menjadi batu sandungan. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan seorang tidak bisa melihat Tuhan. Berdamai dengan semua orang. Jadilah contoh, jadilah teladan. Justru kita harus menunjukkan sikap yang baik sebagai orang Kristen. Kita harus mencintai satu dengan yang lain. Tetapi jangan sebaliknya. Kita justru menjadi batu sandungan orang lain. Bukan menjadi berkat. Tetapi di mana-mana kita jadi musuh. Coba kalau kita lihat saat ini. Begitu berkembangnya dunia yang saat ini. Justru banyak penindasan, pembunuhan di mana-mana. Kemerosotan terjadi. Bahkan pemerintah dimusuhi oleh rakyat. Rakyat tidak percaya kepada pemerintah. Tetapi disinilah kita sebagai orang Kristen membangun hubungan yang baik itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kita mesti baku-baku baik, orang Manado bilang. Baku-baku sayang, baku-baku cinta. Nah, itu yang paling pokok. Dan kejarlah kekudusan. Menjadi orang kudus itu tidak sembarang, tidak segampang dengan ucapan. Kita harus jaga kita punya hati, jaga kita punya pikiran, jaga kita punya mulut, jaga kita punya mata. Sehingga firman itu bukan saja cuma jadi orang-orang itu bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Ketika kita melakukan hal yang baik, ketika kita berpegang teguh pada ajaran yang benar, nah disitulah kita tidak mudah terombang-ambing dan kita tidak akan murtad. Jadi di sini setiap pekerjaan kita akan nampak lewat ujian. Jika pekerjaan kita tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Tetapi jika ia tidak tahan uji, maka dia akan menderita kerugian. Jadi segala sesuatu itu kita diuji. Dalam 1 Korintus 3 ayat 13-15 dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi kita diuji. Kalau kita tahan uji, ya tentunya kita mendapatkan kemenangan. Jadi sebelum datangnya hari Tuhan, kita diuji.
Nah, lanjut, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah itu, diuji. Ada kalanya orang berbicara begini, oh bagaimana? Saya punya kehidupan ini seringkali mendapatkan kesialan. Kenapa Tuhan? Seringkali saya sudah dekatkan diri kepadamu Tuhan, tetapi justru saya mendapatkan berbagai macam tekanan demi tekanan. Tuhan, saya sudah setia, tetapi mengapa Tuhan saya mencari pekerjaan, rasanya jalan hidup saya ini sudah tertutup. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus lihat koreksi diri kita. Kita harus menyadari, Tuhan, saya ini ingin menjadi orang yang benar. Tuhan, mungkin ujian ini Tuhan begitu berat bagi saya, tetapi saya yakin percaya ujian ini tidak akan melebihi daripada kekuatan. Apa yang saudara-saudara harus lakukan? Minta pertolongan kepada Tuhan. Karena jalan satu-satunya ada di dalam Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Rahasia ada di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kemudian selanjutnya ditabur di tengah semak duri. Markus 4 ayat 7 dikatakan, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Artinya, orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak menghasilkan buah karena masih terikat dengan keinginan dunia. Itu ada di ayat 18-19. Dikatakan begini, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jangan mengira bahwa kita ini bisa lepas dari keinginan dunia. Seringkali, Tuhan kenapa kan saya ini seringkali jatuh bangun? Karena masih melekat akan keinginan dunia. Keinginan daging ini masih kuat. Jangan kira kita sudah dekat dengan Tuhan, kita itu bebas daripada cobaan iblis. Justru orang yang dekat dengan Tuhan, iblis itu suka dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Tentunya orang yang dekat dengan Tuhan itu, iblis ingin supaya apa? Dia jauh daripada Tuhan. Ada orang ketika belum sukses, dia berdoa siang malam, dia berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tolong saya Tuhan. Saya ingin menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Tuhan bukakan Tuhan kiranya jalanmu Tuhan, agar supaya rumah tangga saya ini bisa berhasil. Saya bisa kaya, saya bisa mendapatkan pekerjaan, saya bisa dipandang, dihormati. Akhirnya ketika nikmat Tuhan kasih ke orang itu, ya seringkali kita lupa. Sudah kaya, justru orang kaya itu harus belajar memberi orang yang susah. Bahkan banyak uang justru dia apa? Dia berpikir, oh kita sudah punya banyak uang, tidak ada bisa mengatur saya. Justru saya yang harus jadi seorang raja. Justru saya yang harus jadi seorang terpandang. Dengan uang saya bisa membeli segalanya. Bahkan kesombongan semakin nampak. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Harta dunia yang kita miliki ini hanya sementara. Nikmat dunia ini hanya sementara. Perhatikan orang yang ketika dia sudah apa? Sudah mau dekat pada kematian. Ya, mungkin dia kaya, mungkin dia seorang pejabat, orang yang sukses, tetapi ketika dia mengalami sakit, luar biasa doa. Bahkan doanya itu kalah, kalau bilang istilah doa malaikat pun kalah. Karena memang hidup ini misteri. Jangan kita main-main dengan kehidupan kita ini.
Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kehidupan kita. Jangan kita terlalu mengasihi dunia ini, sebab Tuhan tidak akan ada dalam diri orang itu. Coba kita buka di dalam kitab Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 15. Dikatakan begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Betul, kau mengasihi dunia, kau punya segalanya, tetapi kau miskin rohani. Untuk apa? Ada saya punya teman, dia bicara begini, Pak Ronald, saya ini punya segalanya, punya kekayaan, tapi kenapa saya tidur tidak nyenyak? Saya ragu dengan kehidupan saya. Kelak nanti saya mati, terus harta saya mau bawa, sudah tidak bawa lagi. Saya punya keraguan, kalau saya mati nanti istri saya akan kawin dengan orang lain. Bagaimana nasib anak-anak saya? Pasti kekayaan saya diambil orang lain. Nah itu, karena apa? Dia hanya mengandalkan kekayaannya itu. Tetapi orang yang mengandalkan kekayaan dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Justru jauh daripada kasih Tuhan. Nah, di sini sebab keinginan dunia, diantaranya keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itu berasal dari dunia. Kau kejar dunia, kau membanggakan dunia, kau membanggakan seseorang yang kau andalkan. Kau menganggap bahwa segala usaha yang kau miliki itu adalah luar biasa. Suatu saat kau akan kecewa. Ketika kau mengalami tekanan demi tekanan, ketika kau mengalami kemerosotan dalam hidupmu, pasti kau akan kecewa. Tetapi jika kau mencari Tuhan, apapun itu kau tidak akan kecewa. Karena ketika Tuhan Yesus ada di dalam hatimu, ketika Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu, kau akan memiliki damai sejahtera. Dan kasih Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Betul, ada orang bilang begini, betul saya tidak sekaya seperti orang sana, tetapi justru kehidupan saya selalu dituntun oleh Tuhan. Saya mengalami kesehatan, menikmati hidup ini dengan cinta kasih Tuhan. Bahkan ada satu bapak itu, ya hidupnya sederhana, tetapi anak-anaknya sangat menghormati dia. Orang suka dengan dia. Karena apa? Orangnya ramah, orangnya rajin, suka bergaul. Itu lebih baik daripada orang yang punya segalanya tetapi apa? Jiwanya tidak tenang. Nah itu, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu ada jaminan. Jadi kita sebagai orang Kristen, ketika kita hidup benar di mata Tuhan, pasti ada jaminan keselamatan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang yang senantiasa mengandalkan Dia. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan selalu hidupnya apa? Selalu hidupnya dijaga oleh Tuhan, tidak pernah takut. Nah, kemudian yang terakhir, ditabur di tanah yang baik. Markus 4 ayat 8 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Artinya orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu lalu berbuah. Di dalam Markus 4 ayat 20, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Luar biasa.
Jadi mendengar firman itu, ketika orang melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman itu, dia teliti mendengar akan firman itu dan dia melakukan, dia akan menghasilkan firman yang begitu baik dalam kehidupannya. Jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukan, maka ia seperti seorang yang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Itu kata Yakobus 1 ayat 23. Dikatakan, sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Coba lihat, kalau orang lihat muka di depan cermin, sudah dia lihat, aduh tampan saya, aduh saya punya kurang ini, aduh saya kelebihan ini. Tetapi seperti angan-angan saja, cuma mengamat-amati, tetapi tidak menghasilkan sesuatu, cuma melihat kelebihan dan kekurangannya. Yang dimaksudkan firman itu jangan seperti itu, tetapi menghasilkan firman itu yang sebenarnya. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang yang melakukan firman tentu menghasilkan iman juga. Dan Tuhan mengenal siapa kepunyaan, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. 2 Timotius 2 ayat 19 mengatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, itu hasil kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, kita meninggalkan kejahatan, meninggalkan keinginan daging kita. Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa ingin menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalibkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginannya. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena hati-hati, orang yang sudah mengenal firman Tuhan, firman itu bisa menyerang balik, dan Roh Kudus itu bisa menyerang balik, sehingga orang bilang, Tuhan, kenapa Tuhan? Saya sudah melakukan firman Tuhan, saya seorang hamba yang besar, pendeta yang besar, penginjil yang besar, tetapi justru Tuhan, kenapa Tuhan? Seringkali saya ini apa? Mendapatkan sakit. Kenapa Tuhan? Saya berusaha tetapi seringkali sulit mendapatkan pekerjaan. Itu ada cara Tuhan. Tetapi justru orang yang sudah mengenal firman, dia harus betul-betul memahami akan firman itu. Harus menghasilkan buah kebaikan. Dan dia harus meninggalkan kejahatan apapun itu. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jelas. Bukan usaha kita. Oh, saya ini kan sudah melakukan firman Tuhan. Oh, kita merasa bahwa diri kita ini benar. Akhirnya apa? Kita menganggap kita benar, menganggap kita ini cakap. Akhirnya kita keluar dari jalurnya Tuhan, terlalu sombong. Malaikat Tuhan kan seperti Lucifer. Karena kesombongannya itu apa? Dia justru memberontak Tuhan. Dan dia apa? Diusir di surga. Jadi kesombongan itu hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Kita yang sudah mengenal firman, hiduplah sesuai dengan firman. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara sekalian, cuma berbicara lewat mulut ini. Jangan kita ini cuma ahli berbicara, tetapi kita tidak bisa melakukan. Terlalu banyak mengeritik orang. Silahkan kalau mengeritik dalam hal kebaikan, merubah seseorang itu pada jalan benar. Tetapi jangan kita banyak mengeritik, kita sendiri tidak mau dikritik ketika kita berbuat salah. Terlalu banyak mengeritik, tetapi kita tidak lihat kita punya diri. Ternyata kita sendiri ini sudah jauh dari hadapan Tuhan. Allah yang akan menimbang setiap perbuatan kita di hadapannya. Ingat, di dalam Ayub 31 ayat 6 dikatakan, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah.
baik buruknya kita itu Tuhan yang timbang. Kehidupan kita ini Tuhan yang timbang. Hati-hati, jangan dosa lebih berat daripada kebaikan. Sebab kita akan berhadapan yang namanya tahta pengadilan Kristus untuk dihakimi sesuai dengan perbuatan kita, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Itu Yakobus 3 ayat 1 mengatakan, jangan cepat-cepat jadi guru, karena kalau kita cepat-cepat jadi guru, kita akan berhadapan dengan pengadilan Kristus Yesus. Yang justru lebih takutnya, jangan kita sendiri bukan masuk surga, kita masuk neraka. Karena apa? Kita tidak hidup di dalam firman itu. Pintar berbicara firman, tetapi tidak melakukan firman itu, percuma. Kemudian supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Jadi kita ditimbang. Semuanya itu kita akan berhadapan dengan pengadilan Kristus Yesus. Jadi kita harus lihat juga. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi di sini marilah kita sebagai orang Kristen, seperti dalam pembacaan Alkitab kita ini, kita harus menjadi pelaku firman. Kalau kita menabur di tanah yang baik, pasti kita akan menghasilkan buah firman yang baik. Buah firman yang baik adalah apa? Kehidupan kita. Kalau firman itu jatuh di tanah hati kita yang subur, pasti kita akan menghasilkan buah yang baik lagi. Semoga kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, dan kita senantiasa ada di dalam Dia, dan firman Tuhan itu bukan menjadi sia-sia, tetapi jadi berkat di dalam kehidupan kita. Demikian. Oke.